Malam itu hujan deras mengguyur desa kecil di pinggiran Bandung, Jawa Barat. Sahabat ayahku, Pak Hadi, tiba-tiba menarik lenganku dengan kuat dan membawaku masuk ke kandang kuda di belakang rumah besarnya yang megah. "Rea, ada yang harus aku bicarakan denganmu, hanya kita berdua saja, tidak ada orang lain yang boleh tahu," katanya dengan suara rendah yang penuh tekanan. Matanya menatap lurus ke arahku di bawah cahaya redup lampu minyak yang bergoyang-goyang ditiup angin. Aku merasa jantungku berdegup kencang sekali, keringat dingin langsung membasahi punggungku meski udara malam begitu dingin, karena biasanya Pak Hadi selalu seperti paman yang ramah dan suka bercanda. Tapi malam ini wajahnya tegang dan tangannya gemetar saat memegang bahuku. Kandang kuda itu penuh aroma jerami basah bercampur keringat kuda yang meringkik pelan seolah merasakan ketegangan yang sama. Pintu kayu besar tertutup rapat di belakang kami, hanya suara hujan deras yang memukul atap seng menjadi latar belakang. Aku baru saja pulang dari kuliah semester akhir di Universitas Padjadjaran, jurusan manajemen. Pikiranku masih penuh dengan tugas akhir dan rencana masa depan yang selalu ayahku bayangkan, menikah dengan anak teman bisnisnya, meneruskan usaha keluarga, menjadi kepala keluarga yang baik sesuai ajaran agama dan adat Sunda yang kental di desa kami. Pak Hadi menutup pintu lebih rapat lagi, lalu berbalik menghadapku dengan napas yang agak tersengal. "Rea, aku sudah tidak tahan lagi menyimpan ini sendirian. Aku ini pria yang suka pria, Rea. Sudah lebih dari 20 tahun aku menyembunyikannya dari dunia, termasuk dari ayahmu yang adalah sahabatku sejak kami masih remaja dulu di kampung halaman yang sama. Kami berdua pernah berjanji saling jaga, tapi aku tidak bisa pura-pura lagi melihat kamu berjuang seperti ini." Kata-katanya seperti petir menyambar tepat di dadaku. Aku mundur 2 langkah hingga punggungku menyentuh dinding kayu kandang yang kasar. Tanganku mencengkeram erat jerami di bawah kaki. "Pak, Bapak pasti bercanda, ini tidak lucu sama sekali," jawabku dengan suara yang hampir hilang. Tenggorokan terasa kering sekali. Tapi dalam hati aku tahu, dia tidak bercanda. Selama ini aku selalu merasa berbeda. Sejak SMA aku sering menatap teman laki-lakiku lebih lama dari yang seharusnya, tapi aku selalu menekannya, pergi ke masjid 5 waktu bersama ayah. Tersenyum manis saat ibu memperkenalkan anak gadis tetangga yang cantik dan sopan. Pak Hadi melanjutkan dengan suara pelan tapi tegas, menceritakan bagaimana dulu dia jatuh cinta pada seorang pemuda di kota saat kuliah, tapi terpaksa menikah dengan ibu dari anaknya yang sekarang sudah dewasa dan tinggal di Jakarta. Istrinya meninggal 5 tahun lalu karena kanker, dan sejak itu dia hidup sendirian dengan bisnis peternakan kuda yang sukses ini. "Aku melihat kamu, Rea. Cara kamu menghindari gadis-gadis yang ayahmu ajak ke rumah, cara kamu diam saat teman-teman bercerita tentang pacar mereka, aku tahu kamu juga merasakan hal yang sama. Menerima diri sendiri bukan dosa, Nak. Ini tentang hidup dengan jujur, bukan menyiksa diri seumur hidup seperti yang aku lakukan." Air mata mulai mengalir di pipiku tanpa bisa kutahan, bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutku yang basah. Aku lari keluar dari kandang, berlari pulang ke rumah di bawah hujan deras, kaki terpeleset di lumpur tapi aku tidak peduli. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali, berguling-guling di kasur, pikiran berputar-putar seperti badai. Siapa aku sebenarnya? Apakah aku seperti Pak Hadi? Bagaimana dengan ayah yang selalu bangga karena aku anak laki-laki satu-satunya, ibu yang sudah menyiapkan daftar undangan pernikahan, masyarakat desa yang setiap Jumat di masjid selalu membahas penyakit kaum sebagai ujian akhir aman. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cerah tapi hatiku masih gelap. Ayahku sudah duduk di teras minum kopi. "Rea,
kemarin kamu pulang malam sekali dengan Pak Hadi ya? Dia bilang kalian bicara bisnis kuda, baguslah, belajar dari dia nak. Aku hanya mengangguk pelan, menelan ludah yang terasa pahit. Di kampus siang itu, aku duduk di kantin sendirian, teman-teman bercanda keras tentang cewek baru di Akultas Hukum, aku ikut tertawa tapi dalam hati aku merasa kosong. Ada seorang mahasiswa semester bawah bernama Rama yang lewat di depanku, tersenyum sopan dan mengangguk, matanya hangat sekali, aku buru-buru membuang muka tapi hatiku berdegup aneh. Pulang kampus, aku lewat rumah Pak Hadi lagi, dia berdiri di pagar seolah menunggu, tapi aku pura-pura tidak melihat dan mempercepat langkah sepeda motor. Malam berikutnya, di kamar aku membuka laptop diam-diam, mencari artikel tentang identitas diri di Indonesia, membaca cerita orang-orang yang akhirnya berani keluar dari lemari tapi kehilangan keluarga, air mata jatuh lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi kata-kata Pak Hadi terus bergema, menerima diri sendiri adalah langkah pertama. Pagi harinya aku bangun dengan kepala pusing, seperti habis berantem dengan diri sendiri sepanjang malam. Ibu sudah menyiapkan sarapan nasi goreng spesial dengan telur mata sapi, ayah duduk di meja sambil membaca koran lokal yang memberitakan tentang Raya Kaum Waria di Bandung. Lihat ini Rea, masyarakat kita harus dijaga dari pengaruh luar, kata ayah sambil menunjuk berita itu, suaranya tegas seperti biasa. Aku mengangguk saja, tapi tanganku gemetar saat memegang sendok, bayangan wajah Pak Hadi dan pengakuannya malam tadi membuat makanan terasa seperti pasir. Setelah sarapan aku langsung ke kampus, sepeda motor meluncur di jalan desa yang masih basah bekas hujan, angin pagi menyapu wajah tapi tidak bisa menyapu kegelisahan di dada. Di kelas, dosen sedang membahas etika bisnis, tapi pikiranku melayang ke masa kecil, ketika aku dan ayah sering main bola di lapangan desa. Dia selalu bilang kamu harus jadi laki-laki sejati, Rea, jaga nama keluarga. Sekarang aku bertanya-tanya, apa artinya laki-laki sejati kalau hatiku merasa lain? Saat istirahat, Rama lagi-lagi lewat di koridor, kali ini dia berhenti dan menyapa, Mas Rea, tugas makalah kelompok minggu depan sudah mulai dikerjakan. Kalau butuh bantuan saya bisa bantu. Suaranya lembut, senyumnya tulus, aku merasa pipiku panas dan buru-buru bilang sudah hampir selesai, terima kasih ya Ram. Tapi sepanjang hari aku tidak bisa konsentrasi, setiap kali ingat senyumnya, kata Pak Hadi terngiang lagi. Sore hari aku pulang lebih awal, lewat rumah Pak Hadi dengan sengaja pelan, dia sedang memberi makan kuda, melihatku lalu melambai, aku balas melambai tapi tidak berhenti. Malamnya, keluarga berkumpul di ruang tamu, ibu membawa album foto lama, Rea, lihat ini, waktu kecil kamu lucu sekali, ayah sudah bayangkan kamu menikah dengan anak Pak Budi yang baik itu. Oto-oto itu membuat dadaku sesak, aku tersenyum paksa tapi dalam hati aku menjerit. Besoknya adalah Jumat, kami semua ke masjid untuk sholat Jumat, khotbah imam tentang menjaga itrah dan menjauhi penyimpangan, setiap kata terasa seperti ditujukan padaku, aku menunduk dalam-dalam, tangan dingin. Setelah sholat, tetangga-tangga ngobrol di halaman masjid, ada yang bilang anak muda sekarang banyak yang kena pengaruh kota, lihat aja kasus di Jakarta. Aku pulang dengan hati semakin berat. Di rumah, ayah memanggilku ke ruang kerja, Rea, Pak Hadi bilang kamu cocok bantu bisnis kudanya, besok sore ke sana ya, belajar manajemen dari orang sukses. Aku tidak bisa menolak, malam itu aku berbaring sambil memandang langit-langit, memikirkan apakah aku berani menghadapi Pak Hadi lagi. Keesokan sore aku datang ke rumah Pak Hadi, dia menyambut dengan senyum hangat, membawaku ke kandang lagi tapi kali ini siang hari, kuda-kuda sedang makan rumput di padang. Aku senang kamu datang, Rea.
Kemarin kamu lari, aku mengerti, tapi mari kita bicara lagi. Dia menceritakan lebih detail tentang perjuangannya, bagaimana dia hampir bunuh diri dulu karena tekanan, tapi akhirnya memilih hidup jujur dengan diri sendiri meski tidak sepenuhnya terbuka ke dunia. Kamu tidak harus langsung keluar ke semua orang, Rea. Mulai dari menerima di hati dulu. Kami duduk di bangku kayu di depan kandang, angin sore membawa aroma bunga melati dari kebun. Aku akhirnya bercerita sedikit tentang bagaimana aku merasa tertarik pada teman laki-laki sejak SMA, tapi selalu menyangkalnya. Pak Hadi mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk dan bilang itu normal, nak. Tuhan ciptakan kita beragam. Pulang malam, aku merasa sedikit lebih ringan, tapi besok ada acara keluarga besar. Ibu sudah siapkan pertemuan dengan calon istri pilihan ayah. Aku takut, tapi kata-kata Pak Hadi memberi kekuatan kecil. Di kampus hari Senin, Rama mendekat lagi. Kali ini kami ngobrol panjang tentang tugas. Dia cerita tentang keluarganya di desa dekat Bogor yang juga tradisional. Aku merasa ada hubungan. Malam itu aku tidur lebih nyenyak, tapi mimpi buruk tentang ayah marah besar masih datang. Hari pertemuan dengan calon istri tiba lebih cepat dari yang aku bayangkan. Ibu sudah memasak rendang dan opor ayam spesial, rumah dibersihkan sampai mengkilap, ayah duduk di ruang tamu dengan wajah bangga. Gadis itu bernama Sinta, anak teman bisnis ayah, cantik, sopan, lulusan akuntansi, senyumnya manis saat menyapa. Sepanjang makan malam aku berusaha tersenyum, menjawab pertanyaan tentang kuliah dan masa depan, tapi setiap kali mata kami bertemu aku merasa seperti aktor yang memerankan peran yang salah. Sinta bicara tentang cita-cita membangun keluarga kecil, aku mengangguk tapi dalam hati aku memikirkan Ramadan senyumnya di kampus. Setelah mereka pulang, ayah menepuk bahuku, baguskan Rea. Dia cocok sekali untukmu. Aku hanya bilang nih iya pak, tapi malam itu aku menangis diam-diam di kamar. Besoknya di kampus aku cerita sedikit ke Rama tentang tekanan keluarga, dia mendengarkan dengan sabar, kadang kita harus berani memilih jalan sendiri, mas. Keluarga pasti ngerti kalau kita bahagia. Kata-katanya seperti obat, aku merasa lebih berani. Sore itu aku ke rumah Pak Hadi lagi, kali ini kami jalan-jalan di padang rumput sambil melihat kuda berlari. Dia cerita tentang komunitas kecil priagai di Bandung yang saling support tanpa harus terbuka besar. Mereka seperti keluarga kedua bagiku, katanya. Aku mulai berpikir mungkin aku bisa coba bertemu mereka suatu hari. Tapi malam minggu bencana kecil datang, teman semaku, Andi, datang berkunjung. Dia cerita di grup Walama tentang gosip bahwa ada anak desa yang aneh, dan tanpa sengaja menyebut nama seseorang yang mirip aku. Aku panik, pura-pura tertawa tapi hatiku dingin. Ayah mendengar dan bertanya, kamu tidak seperti itu kan Rea? Aku menggeleng cepat, tapi rasa bersalah semakin besar. Pak Hadi menelepon malam itu, jangan takut, Rea. Kita hadapi bersama. Aku mulai merasa Pak Hadi seperti kakak yang aku tidak pernah punya. Di minggu berikutnya, kampus ramai dengan berita raya di kai-kai malam di Bandung. Banyak teman bicara tentang membersihkan kota dari penyimpangan. Rama mengajakku diskusi di perpustakaan, kami bicara tentang hak asasi dan penerimaan. Dia bilang dia pernah punya teman dekat yang mengalami hal serupa. Aku hampir cerita tentang diriku tapi ditahan. Pulang, ibu sudah menyiapkan baju baru untuk pertemuan kedua dengan Sinta. Aku merasa terjebak. Malam itu aku tulis diari pertama kali, hari ini aku sadar, aku tidak bisa bohong selamanya. Pak Hadi mengajakku ikut ke pasar kuda di kota Sabtu depan, di sana banyak orang dari berbagai latar, kamu bisa lihat dunia lebih luas.
Aku setuju merasa ini langkah kecil. Tapi Jumat malam, ayah dapat telepon dari tetangga yang bilang melihat aku sering ke rumah Pak Hadi malam-malam. Ayah bertanya curiga, ada apa sebenarnya dengan Pak Hadi? Aku jawab bisnis saja, tapi ketegangan mulai terasa. Pasar kuda di pinggir Bandung ramai sekali Sabtu pagi itu, ratusan orang berpakaian adat Sunda dan Jawa campur aduk, kuda-kuda gagah berderap, tawar-menawar harga menggema. Pak Hadi memperkenalkanku ke beberapa teman bisnisnya, semua pria dewasa yang sopan, tapi ada satu orang bernama Mas Tony yang tatapannya hangat dan lama padaku. Pak Hadi bisik, dia juga salah satu dari kita, Rea. Tenang saja. Kami duduk di warung kopi sederhana, bicara tentang segala hal kecuali yang sensitif, tapi aku merasa diterima untuk pertama kalinya. Pulang sore, hatiku lebih ringan. Rama menelepon, "Mas, besok ada acara kecil di KAI kampus, diskusi buku tentang identitas, mau ikut?" Aku setuju tanpa ragu. Di acara itu, suasana hangat, peserta sekitar 20 orang, banyak yang cerita pengalaman pribadi tanpa nama. Aku hanya mendengarkan tapi merasa tidak sendiri lagi. Rama duduk di sebelahku, tangannya sesekali menyentuh lenganku saat tertawa. Aku merasa nyaman. Minggu berikutnya, tekanan keluarga meningkat. Ibu sudah pesan undangan pernikahan contoh. Ayah bicara serius tentang warisan usaha kalau aku menikah. Aku hampir putus asa, tapi Pak Hadi datang ke rumah dengan alasan bisnis. Diam-diam beri aku buku tentang psikologi identitas yang dia beli dari Jakarta. Baca pelan-pelan, Rea. Malam itu aku baca sampai larut, air mata jatuh saat baca cerita orang yang akhirnya bahagia setelah terima diri. Rama semakin dekat, kami sering belajar bareng di perpustakaan, bicara tentang mimpi masa depan. Dia bilang ingin jadi konselor sekolah suatu hari. Aku mulai merasa jatuh hati, tapi takut. Suatu malam hujan lagi, aku ke kandang kuda Pak Hadi. Kami bicara panjang, dia cerita tentang pengorbanan yang pernah dia lakukan demi keluarga, kehilangan cinta pertama karena takut. Kamu lebih beruntung, Rea. Aman sekarang sedikit lebih terbuka, meski masih sulit di Indonesia. Aku peluk dia sebagai tanda terima kasih, seperti pelukan ayah. Besoknya di kampus, ada insiden kecil. Seseorang nyebar gosip di grup WA tentang anak Pak suka pria, nama mirip aku panik. Rama tenangkan aku di taman belakang. Kalau benar, saya dukung Mas Rea. Kata itu membuatku berani. Malam itu aku cerita sedikit ke Pak Hadi ya telepon. Keluarga mulai curiga karena aku sering keluar malam. Ayah marah kecil, kamu anak laki-laki, jangan bikin malu keluarga. Aku diam tapi dalam hati memilih untuk terus maju. Puncak krisis datang di bulan berikutnya. Gosip di desa semakin kencang, tetangga mulai bisik-bisik saat aku lewat, ibu menangis diam-diam di dapur, ayah memanggilku ke ruang kerja dengan wajah merah, orang bilang kamu sering ke rumah Pak Hadi malam-malam, apa benar kamu aneh? Jawab jujur Rea. Aku berdiri diam, air mata mengalir, akhirnya aku katakan pelan, ayah aku suka pria. Ruangan hening seperti kuburan, ayah berdiri, tangannya gemetar, kamu gila. Keluar dari rumah ini kalau begitu. Ibu menangis histeris, memelukku tapi ayah tarik dia pergi. Malam itu aku lari ke rumah Pak Hadi, dia peluk aku lama, kita hadapi bersama, nak. Kamu tidak sendiri. Pak Hadi datang ke rumahku besok pagi, bicara empat mata dengan ayah berjam-jam, cerita pengalamannya sendiri, bagaimana dia hampir kehilangan segalanya dulu. Ayah diam lama, akhirnya bilang saya butuh waktu. Rama datang ke rumah diam-diam sore itu, kami duduk di belakang kandang kuda Pak Hadi, dia pegang tanganku, saya suka Mas Rea, dari dulu.
Kita bisa lewati ini pelan-pelan. Pelukan pertama kami di bawah pohon mangga, lembut dan penuh harap, bukan nasu tapi cinta yang tulus. Minggu-minggu berikutnya penuh badai, ayah tidak bicara denganku, ibu sakit karena stres, tetangga mulai menjauhi keluarga kami. Pak Hadi bantu bisnis ayah diam-diam agar tidak bangkrut, pengorbanan besar. Aku pindah sementara ke rumah Pak Hadi, tapi tak kuliah. Rama dan aku semakin dekat, jalan-jalan di Bukit Bandung, bicara masa depan, rencana pindah ke Jakarta suatu hari. Suatu hari ayah datang ke rumah Pak Hadi, wajahnya lelah, "Rea, pulanglah. Ibu kangen. Saya masih belajar menerima, tapi kamu tetap anak saya." Air mata kami bertiga mengalir. Pak Hadi tersenyum bangga melihatku. Konflik dengan masyarakat masih ada, tapi aku mulai aktif di komunitas kecil, bantu teman-teman yang baru sadar. Rama dan aku janji saling jaga, tidak terburu-buru. Setahun berlalu, banyak yang berubah. Aku lulus kuliah dengan nilai bagus, ayah mulai bicara normal lagi meski masih kadang diam saat topik pernikahan muncul, ibu pelan-pelan tersenyum saat lihat aku dan Rama ngobrol di teras. Pak Hadi jadi seperti ayah kedua bagiku, bisnis kudanya berkembang, dia bahkan bantu Rama dapat magang di perusahaan temannya. Kami pindah ke Bandung kota, tinggal di apartemen kecil bersama Rama, bukan sebagai pasangan terbuka tapi sebagai sahabat dekat di mata dunia, tapi di hati kami tahu kebenarannya. Suatu sore di Bukit Dago, saat matahari terbenam indah, Rama memelukku dari belakang, "Terima kasih sudah berani, Mas. Kamu ubah hidupku juga." Aku balik memeluk, merasa damai untuk pertama kali. Keluarga besar mulai pelan terima, ada yang masih menjauhi tapi ada yang datang dan bilang kamu tetap Rea kami. Pak Hadi sering datang berkunjung, cerita tentang perjalanannya sendiri yang masih berlanjut. Aku sekarang aktif bantu komunitas rahasia, beri semangat pemuda-pemuda yang sedang berjuang seperti aku dulu. Desa masih konservatif, tapi ada perubahan kecil, orang mulai bertanya lebih lembut. Hidup bukan tanpa tantangan, tapi aku sudah belajar bahwa kebahagiaan datang dari kejujuran dengan diri sendiri dan orang yang mencintai kita apa adanya. Malam ini, duduk di balkon apartemen melihat lampu kota, aku tersenyum ingat malam hujan di kandang kuda itu. Semua dimulai dari satu pengakuan yang mengubah segalanya. Apakah menerima cinta sesama pria selalu berarti mengorbankan harmoni keluarga di masyarakat Indonesia? Benar atau salah?